Selamat pagi, siang, dan sore di tempat. Nama saya Hosea Yoharana. Saya akan mempresentasikan apa yang telah saya lakukan selama kerja praktik kemarin. Jadi, saya melakukan kerja praktik di PT Energi Marin Indonesia dari bulan Maret sampai Mei. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah website eh, yang gunanya untuk file storage. Jadi seperti ini judulnya, perancangan file storage system dengan teknologi penyimpanan cloud berbasis website pada jaringan perusahaan internal. Saya menggunakan dua framework di sini, yaitu Laravel dan Vue.js, ditambah dengan Node.js untuk menghubungkan keduanya. Nah, jadi sudah ada GitHub-nya seperti ini dan informasi lengkap di sana. Jadi mulai dari gambaran utamanya saja. Halaman utamanya adalah seperti berikut. Nah, di sini halaman loginnya. Jadi ada username, diperlukan username dan password untuk login. Nah, kalau sudah login, akan masuk ke halaman utama seperti ini. Kurang lebih mirip dengan Dropbox. Kenapa saya buat mirip dengan Dropbox? Karena sebelumnya di kantor orang-orang kantor lebih sering menggunakan, bukan lebih sering, mereka lebih menggunakan eh, Dropbox untuk file storage pertama mereka. Kemudian saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu latar belakang dan problemnya, kemudian keuntungannya menggunakan website ini apa, kemudian state terakhir dari proyek ini, dan future development-nya. Mulai dari project development-nya. Saya buat dari scratch, ground up. Jadi saya buat dari kosongan. Pertama, test build Vue.js-nya dulu. Saya coba Vue.js. Pertama, build 0 ini sebenarnya masih dalam tes training. Jadi di sini masih training untuk Vue.js dan Laravel sebenarnya. Kemudian karena Vue.js itu kan menggunakan JavaScript, PHP, dan HTML. Kemudian build selanjutnya saya mulai membuat sendiri untuk fungsi utamanya yaitu file upload dan downloadnya. Nah, di sini saya menggunakan teknologinya FileGetter untuk upload dan download. Saya mencoba untuk memasukkan seluruh dokumentasi yang ada di FileGetter tersebut, fungsi-fungsinya masuk ke project saya. Kemudian di build selanjutnya di sini sebenarnya di tengah sini ada integrasi Vue.js dan Laravel, membuat proyek tampilannya menggunakan Laravel. Nah, menjadilah sebuah Vue app. Nah, kemudian setelah di-build, dicoba untuk dibuat-buat lagi, ditambahkan fitur login dan banyak lagi. Kemudian masuk ke build selanjutnya, yaitu file upload bug fix. Nah, di sini major update-nya sebenarnya jadi sebelumnya ada masalah ketika ada dua file yang sama di-upload, maka file keduanya tetap terupload. Seharusnya kan kalau ada file yang sama persis, itu harusnya antara di-rewrite atau dibuat file baru dengan nama yang berbeda. Jadi bisa saja file A kemudian mau dimasukin lagi antara di-rewrite atau diubah namanya jadi A dalam kurung 1, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini sebenarnya minor update, cuman bug fix yang kira-kira terlihat, kemudian state terakhir dari projectnya. Seperti itu project development-nya. Itu sebenarnya tadi menggunakan GitHub juga, CDCI. Nah, lanjut ke latar belakang dan masalahnya. Jadi, kenapa saya menggunakan proyek ini? Karena pertama, mentor saya ngomong kalau di kantor orang sering kehilangan datanya di hard disk, mungkin karena rusak atau mungkin ada yang menyimpan di flash disk, kemudian flash disknya hilang dan menyebabkan data loss, jadi datanya hilang. Eh, Padahal data-data tersebut tuh ada file-file yang kurang lebih penting, sangat penting malah. Kemudian solusinya apa? Backup. Dan backup ini sebenarnya hard disk dan flash disk kan backup juga, cuman dalam fisik. Nah, kita coba menggunakan seperti Dropbox. Seperti itu. Kemudian dengan harapan dapat mengimprove produktivitas. Jadi sudah tidak perlu lagi pusing-pusing nyari lagi data-data yang hilang. Dan semuanya harusnya sudah ada di
sistemnya. Nah, kemudian keuntungannya apa? Pertama, easy to use karena, eee, GUI-nya, user interface-nya itu saya buat mirip dengan Dropbox yang sering digunakan di kantor. Kemudian ada remote aksesnya seperti biasa, dia kan cloud maka bisa remote. Kemudian ada read only dan download permission, jadi ada permission-nya, siapa yang bisa download, siapa yang tidak bisa, siapa yang cuman read only, siapa yang bisa full access control di folder tersebut. Kemudian, sangat mudah untuk dikonfigurasi, tapi di sini, masih dalam bentuk home controller. Jadi hanya IT administrator yang bisa ngubah di sini sementara. Kemudian, bisa di-backup sebanyak yang kita inginkan karena, eee, proyek ini bisa ditaruh di lebih dari satu server. Kemudian ada sini login page-nya seperti ini. Jadi ada login kredensialnya, admin, super user, kemudian ada admin app, dan user. Nanti akan dijelaskan apa bedanya ketiga role ini. Kemudian belum ada register button-nya karena rencana awal ini hanya untuk private use. Jadi dalam skala internal saja. Kemudian sudah ada user experience-nya seperti biasa, error message, kemudian ada logo perusahaan. Kemudian di sini untuk homepage-nya ini berlaku untuk admin, yang super user, admin app, dan user. Nah, di sini ada di home, kemudian ada add files-nya, jadi bisa masukin file ke dalam sini. Kemudian plus new ini gunanya untuk memasukkan eh, upload folder sekaligus, satu folder sekaligus, atau menambahkan folder baru. Kemudian ada fitur dot ini untuk menu tambahan yang sering digunakan di misalnya aplikasi-aplikasi Google. Kemudian ada site tree, jadi agar user tidak kehilangan jejaknya, jadi nggak tersesat di dalam websitenya. Sudah ada site tree-nya. Kemudian di sini untuk admin page-nya, nah ini khusus untuk admin, super user dan admin app. Jadi bedanya apa super user sama admin app? Super user itu bisa mengelola admin app, tapi tidak sebaliknya. Admin app tidak bisa mengelola admin-admin lainnya. Kemudian di admin sini, eh, admin yang super user dapat menambahkan user baru. Jadi bisa diberi role, dia mau user atau admin app. Kemudian username-nya apa, nama tampilannya seperti apa, kemudian diberikan password apa. Nah, di sini juga bisa diberikan home folder. Jadi seperti Google Drive, jadi ada folder khusus untuk user tersebut. Nah, kemudian di sini permission. Permission ini saya menggunakan algoritma dari Samir Secret Sharing. Samir Sharing Secret. Jadi di sini intinya sudah diberikan key untuk masing-masing ini. Jadi read ada key-nya sendiri, write ada key-nya sendiri, upload ada key-nya sendiri, dan seterusnya. Nah, orang user yang memiliki permission tersebut maka dapat menggunakan fungsi tersebut. Seperti itu. Uh, Sebenarnya ada satu algoritma lagi yang tadi untuk fitur rewrite dan menambahkan nama tambahan kalau ada file yang sama, yaitu B3 menggunakan LSM3. Kemudian di sini untuk user page-nya ada foldernya, folder user tersebut dan folder-folder orang lain yang kira-kira seperti ini. Mungkin misalnya di sini Hosea read only, maka user-user lain selain user Hosea itu hanya dapat read only di folder ini. Nah, Hosea all misalnya itu berarti user lain dapat masukkan dan mendownload file yang ada di situ. Nah, seperti apa fitur development-nya? Mungkin user control-nya bisa ditambahkan, better UI, UI-nya yang lebih mutakhir dan lebih menarik, better menu, menunya yang lebih simple dan mungkin lebih menarik lagi, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang saya lakukan selama saya kerja praktik. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya ini.